Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran ini. Meskipun cara belajar kita sedikit berbeda, karena kita tidak bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Mari kita berdoa agar penyebaran virus corona ini cepat berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Baiklah, minggu ini kita masih membahas materi pada bab 2. Namun yang akan kita bahas pada minggu ini adalah tentang menepati janji. Adapun materi yang akan kita bahas pada minggu ini, yang pertama, pengertian janji. Yang kedua, dalil tentang menepati janji. Yang ketiga, manfaat perilaku menepati janji. Yang keempat, kerugian akibat ingkar janji. Yang kelima, contoh penerapan perilaku menepati janji. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang sudah kita bahas Rabu lalu. Kemarin, kita sudah membahas tentang perilaku jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Manfaat dari perilaku jujur ini salah satunya dipercayai banyak orang. Nah, sekarang apakah kalian sudah ingat pembahasan kita sebelumnya? Apabila sudah ingat, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang pertama yakni pengertian janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji adalah hutang. Hutang akan dimintai pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita jangan mudah mengobrol janji. Sebaliknya, apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Yang artinya, jika Allah menghendaki. Sebagai seorang mukmin, kita harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberi hormat dan simpati, dikarenakan sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 77. Di bawah ini yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Lalu selanjutnya manfaat dari perilaku menepati janji. Yang pertama, sudah pasti diberi kepercayaan. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, akan lebih mudah menjalin silaturahmi dengan orang lain. Seperti yang sudah kita ketahui, lawan kata dari menepati janji adalah ingkar janji. Nah, kerugian dari akibat ingkar janji, yang pertama, tidak dipercaya orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan dosa besar. Yang ketiga, akan menimbulkan kerugian baik dari pelaku maupun orang lain. Yang keempat, memutus tali silaturahmi. Dan masih banyak lagi ya kerugian akibat dari ingkar janji ini. Sekarang simaklah contoh penerapan perilaku menepati janji. Perhatikan ilustrasi ceritanya. Sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama setelah bel pulang sekolah. Tentunya, ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir,
mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Sudah tentu, kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yakni hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Nah, jadi inilah gambaran dari perilaku menepati janji. Nah, sekarang jadi itu materi pembahasan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pembahasan ini, maka berakhirlah pula materi pada bab 2 ini. Untuk tugas kalian minggu ini, nah yang pertama kalian rangkum catatan yang ada di video atau buku paket agama Islam bab 2 halaman 32 sampai 35. Diringkas saja ya. Dan selanjutnya kerjakan soal pilihan ganda pada bab 2. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami dan bisa kalian ambil hikmahnya. Terus semangat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senang dengan hambanya yang menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.